Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 306. 1 jam saja sudah cukup. Saat mendengar kata-kata Qin Lang, Qin Yuan langsung mengepalkan tangannya. 2 hari lalu, Qin Lang masih bersama dengan Qin Tian dan Qin Zhu. Dia menyampaikan informasi ini kepada kakek melalui mereka berdua. Seketika saat kakek mengetahui informasi ini, kakek pasti akan menghukum dia dengan berat, bahkan mungkin akan mempertanyakan ambisinya. Semua itu tidak bagus baginya. Qin Lang ini sudah diusir dari keluarga Qin, tapi sekarang masih bisa menjadi halangan besar baginya. Qin Yuan merasa ingin menyayatnya. Yu Zihe pun mengerti, ternyata dalang dibalik semua ini adalah tuan muda kedua keluarga Qin, Qin Yuan. Dia pun terkejut, Qin Yuan ini licik sekali, demi bonekanya. Mendapatkan kekuasaan, dia pun sampai menyerang bawahannya sendiri. Orang-orang di ruang pertemuan itu kebingungan, mereka sama sekali tidak tahu Qin Lang berbicara kepada siapa. Kamu jangan berpikir terlalu jauh. Sungguh menganggap aku tidak ada. Omel Cao Ning kepada Qin Lang, dia ingin menjadi keluarga nomor 1 di Linan. Melihat Yu Zihe, Cao Ning berkata dengan panik, Yu Zihe, cepat tanda tangan, jangan dengarkan omong kosong orang gila ini, kondisi seperti ini tidak akan bisa berputar balik. Cao Ning, saat ini, terdengar suara lemas dari Qin Yuan di headset Bluetooth Cao Ning membuat Cao Ning terkejut, menyerah saja. Qin Yuan pada akhirnya memilih untuk menyerah, karena dia tidak bisa menanggung akibatnya. Setelah Qin Lang diusir dari keluarga Qin, kesempatannya untuk menjadi penerus kepala keluarga sangat baik, dia tidak bisa merusak nama baiknya karena masalah ini. Tuan muda Qin. Mendengar Qin Yuan menyerah, Cao Ning pun panik, tidak perlu, sekarang Yu Zihe sudah bersiap untuk menandatangani kontraknya, tunggu dia sudah tanda tangan, grup Huaxi akan menjadi milik keluarga Cao, sekarang semuanya ada di kendali kita. Cao Ning tidak memedulikan keberadaan anak orang kaya yang lain dan langsung berkata kepada Qin Yuan, hanya kurang tanda tangan saja. Keluarga Cao mereka bisa memiliki segala aset milik keluarga Yu, sudah membanggakan diri di Linan, sekarang Qin Yuan malah meminta dia untuk menyerah, bukankah itu bermaksud untuk membuat dia jadi lelucon? Semua ini seperti saat pesta pemberkatan pernikahan, dekorasi pestanya sudah dipasang, teman dan saudara sudah diundang, setelah semuanya sudah siap, tiba-tiba mempelai pengantin wanitanya berkata dia tidak mau menikah. Aku sudah bilang, cepat menyerah saja, kamu tidak mengerti ya. Marah Qin Yuan. Cao Ning hanya seekor anjing. Bawahan saja, hanya ada hal untuk mengikuti perintahnya, mana ada hak untuk bernegosiasi dengannya. Cao Ning menghela napas dengan berat, sikap Qin Yuan ini sungguh membuat dia tertekan. Tapi, kalau dirinya dibandingkan dengan Qin Yuan, dia sangat lemah, hanya bisa menurut saja. Baik, Cao Ning merasa sangat tidak terima, tapi dia hanya bisa mengikuti perkataannya. Orang lain seperti mengerti akan sesuatu, mata mereka berbinar melihat Cao Ning. Yu Zihe. Cao Ning melihat Yu Zihe, berhenti beberapa detik, lalu akhirnya berkata, keluarga Cao tidak akan membeli grup Huaxi. Oh, memang seperti itu, grup Huaxi bisa seenaknya dibeli oleh siapapun. Bagus, grup Huaxi dipertahankan. Grup Huaxi adalah milik keluarga Yu. Aku tahu tuan muda Yu pasti beruntung. Yu Ming, anak-anak orang kaya, dan para petinggi yang tidak mengundurkan diri pun merasa sangat senang hingga lompat-lompat, mereka seperti menang dalam peperangan. Di saat yang sama, mereka semakin kagum dengan Qin Lang, dia hanya mengucapkan beberapa kalimat saja langsung bisa menyelesaikan krisis kali ini, dia jauh lebih hebat dibandingkan anak-anak orang kaya ini. Sebaliknya, Cao Jianfeng, Ma Furui, mereka yang bersekongkol dengan Ma Furui, dan para petinggi yang mengkhianati keluarga Yu pun terlihat seperti sudah mati. Kalau keluarga Cao tidak bisa membeli grup Huaxi, kalau begitu janji Ma Furui dulu soal memberikan mereka uang dan di saat yang sama membiarkan mereka mempertahankan posisi mereka di grup Huaxi, semuanya hilang. Tuan muda Cao, ada apa ini? Kenapa Anda tidak membeli grup Huaxi? Sekarang sudah jelas kondisinya dalam kendali kita. Tanya Ma Furui kepada Cao Ning. Para petinggi lain juga melihat di pinggir, kamu mengira aku mau jadi seperti ini? Bos atasanku tidak memperbolehkanku untuk mengakuisisi, aku bisa apa? Kata Cao Ning tidak berdaya.
Dia lebih ingin membeli perusahaan ini dibandingkan dengan Ma Furui, tapi Qin Yuan sudah memberikan perintah. Kalau begitu kita bagaimana? Tanya Ma Furui, Cao Ning ini tidak bisa diandalkan. Aku sudah menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, tapi sekarang kamu bilang tidak akan membeli perusahaan ini. Kalau begitu kerugian ini siapa yang kompensasi? Tidak bisa kamu seenaknya berkata kamu tidak membeli perusahaannya dan membiarkan kita menanggung kerugiannya kan? Benar, Tuan Muda Cao, bagaimana dengan uang yang kamu janjikan? Dan posisi jabatan? Kita juga mengundurkan diri kepada Presiden Yu karena janjimu. Sekarang kamu harus menggantikan kerugian kita. Para petinggi yang tadi terhasut oleh Ma Furui pun mengelilingi Cao Ning, meminta pertanggungjawaban darinya. Begini, aku merasa bersalah kepada kalian semua. Aku akan memberikan kalian masing-masing 100.000 yuan. Di saat yang sama, kalau kalian mau pekerjaan, bisa bekerja di anak perusahaan grup Cao manapun. Paling rendah akan menjadi kepala manajer. Cao Ning memberitahukan solusinya. Setelah dia selesai berbicara, para petinggi pun tidak senang, karena menurut mereka solusi Cao Ning ini terlalu buruk. 100.000 yuan. Tuan Muda Cao, Anda bercanda ya? Hanya gaji 1 bulan. Benar, saya 1 bulan mendapatkan 80.000 yuan, ditambah bonus. Dan subsidi, pasti lebih dari 80.000 yuan. Bekerja untuk bisnis keluarga Anda. Keluarga Cao hanya memiliki 7 atau 8 perusahaan di Linan, dan juga dibandingkan dengan keluarga Yu, skalanya masih kalah jauh. Kira-kira gaji seorang kepala manajer hanya 20.000 yuan. Dengan keahlian kita, Anda ingin kita bekerja dengan gaji 20.000 yuan, bukankah itu tidak sepadan? Intinya, para petinggi sangat tidak puas dengan solusi Cao Ning. Kalian jangan ribut lagi. Kalian tidak puas dengan semua ini, kata Cao Ning. Perasaan hatinya sekarang sedang sangat buruk, kalian harus melihat jelas situasinya. Sekarang, walaupun keluarga Cao tidak membeli grup Huaxi, tapi apakah kalian mengira grup Huaxi bisa memutarbalikkan keadaan mereka? Grup Huaxi masih akan tutup, nantinya kalian akan berhenti tanpa mendapatkan apa-apa satu peser pun. Tidak ada, sekarang aku berikan 100.000 yuan kepada kalian, memberikan pekerjaan untuk kalian masih menolak. Cao Ning berkata seperti itu, para petinggi itu pun menjadi tenang. Memang perkataan Cao Ning benar, grup Huaxi pasti akan tutup, mereka mendapatkan 100.000 yuan saja sudah lumayan. Tunggu sampai grup Huaxi tutup, keluarga Cao bisa mengambil keuntungannya. Nantinya, keluarga Cao tidak akan seperti keluarga Cao yang sekarang. Kata Cao Ning, dia tiba-tiba merasa bunga yang mekar. Benar, berdasarkan kondisinya sekarang, grup Huaxi akan runtuh. Tuan Muda Qin mungkin akan menggunakan 30 miliar itu untuk mengembangkan keluarganya. Nantinya keluarga Cao akan memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga nomor 1 di Linan. Kamu pintar sekali ya. Terdengar suara Qin Yuan dari headset Bluetooth itu. Dia berpikir seperti itu ya. Sekarang, keluarga Yu pasti ada dendam kepadanya. Dia butuh seorang bawahan yang setia di Linan. Bukankah kamu berencana untuk menarik seranganmu kepada keluarga Yu? Kata Qin Lang dengan suram. Dia sedang bertanya kepada Qin Yuan. Kalau Qin Yuan menarik serangannya, grup Huaxi akan pulih dari segala serangan yang diterima keluarga Yu. Qin Yuan melihat tampang Qin Yuan yang suram di layar, hatinya pun merasa sangat tidak nyaman, lalu mengutarakan beberapa kalimat kepada Cao Ning. Tuan Muda Qin, Anda bercanda ya, grup Huaxi sedang menghadapi kesulitan. Apa hubungannya dengan kita? Kamu boleh periksa perusahaan yang merusak bisnis grup Huaxi. Tanyakan pada mereka siapa yang memerintahkan mereka untuk menyerang grup Huaxi, ada dalang di balik tindakan mereka. Kata Cao Ning kepada Qin Lang mengikuti perkataan Qin Yuan. Kali ini Qin Yuan memerintahkan bawahan yang paling setia untuk menyerang keluarga Yu. Kalaupun kakek Qin Boxiong mempertanyakan mereka tidak akan memberitahukan bahwa dirinya dalang di balik semua ini. Jadi, sekarang Qin Yuan tidak bisa menarik serangan terhadap keluarga Yu. Demi kepentingan pribadi, kamu sampai merusak kepentingan keluarga. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh keturunan keluarga Qin? Kata Qin Lang dengan sarkasme. Qin Lang juga sudah menebak apa rencana Qin Yuan, di saat yang sama juga cemas akan masa depan keluarga Qin. Jika keluarga Qin akan diserahkan kepada seseorang dengan pemikiran yang sempit dan licik ini, bisa jadi apa nantinya?
Qin Lang tidak berani membayangkannya. Qin Lang, apa yang sedang kamu bicarakan? Sekarang kamu bukan keturunan keluarga Qin lagi. Tolong kamu jangan membicarakan soal keluarga Qin. Kata Cao Ning, dia menatap Yu Zihe lalu mencibir, Yu Zihe, hari ini keluarga kau melepaskan keluarga Yu lebih dulu, tapi kalian juga tidak akan bertahan lama. Nantinya saat harta kekayaan kalian menyusut, grup Huaxi tidak akan bisa bertahan. Kalau jadi seperti itu, kalian harus berterima kasih kepada seseorang, yaitu dia, Qin Lang. Hahaha, Qin Lang, aku rasa Presiden Yu di dalam hati merasa ingin memarahimu. Kata Cao Ning sambil tertawa. Setelah mengatakan itu, Cao Ning pun pergi. Saat ini, Yu Zihe sungguh merasa ingin menghentikan dia, meminta dia untuk membeli grup Huaxi. Lagi pula grup Huaxi bisa diselamatkan lagi, mereka merugi semakin lama semakin parah. Siapa yang memberitahukan kepadamu kalau grup Huaxi akan jatuh? Kata Qin Lang menatap sosok Cao Ning dari belakang, lalu melihat Yu Zihe yang ekspresi wajahnya penuh dengan rasa bingung, dan berkata, Tuan Yu, kamu tenang saja, aku akan memulihkan grup Huaxi kembali menjadi normal dalam kurun waktu 1 jam. 1 jam. Menurut semua orang, itu mustahil. Haha, Qin Lang, bersombong, terus bersombonglah, kamu mengira permainan keluarga, hanya 1 jam, aku akan memberikanmu waktu 100 tahun, kamu juga tidak akan bisa memulihkan grup Huaxi kembali. Kata Cao Ning sambil tertawa, dan headset Bluetooth-nya sunyi senyap, Tuan Yu, aku dengar dari Long Yan bahwa kamu membutuhkan 2,5 miliar yuan untuk melewati krisis ini. Aku tanya lebih dulu, perlu berapa untuk memutarbalikkan situasimu sekarang? Tanya Qin Lang. Yu Zihe melihat ayah dan anak keluarga Long yang berdiri di kerumunan dan merasa berterima kasih. Tadi dia masih bingung kenapa Qin Lang bisa datang ke sini. Ternyata Long Yan yang melapor kepadanya, 2,5 miliar hanya bisa untuk melewati krisis ini. Aku rasa, tuan muda yang ingin menjatuhkan keluarga Yu itu menghabiskan 3 miliar yuan untuk merebut rekan kerja dan bisnis kita. Kalau sekarang ada 5,5 miliar yuan, aku bisa memutarbalikkan keadaan ini, membuat grup Huaxi pulih kembali seperti semula. Kata Yu Zihe setelah berpikir, dia mengubah nada bicaranya menjadi sedih, namun, sekarang aku hanya memiliki 600 juta yuan, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan uang untuk operasional sebesar 5,5 miliar? Itu tidak mungkin. Saat mendengar nominal 5,5 miliar yuan, seluruh anak orang kaya dan Yuming pun terdiam, nominal yang begitu besar. Mungkin meski aset seluruh keluarga besar di Linan digabungkan, tidak sampai sebanyak itu. Hehe, Qin Lang, bukankah kamu ingin membantu keluarga Yu? Kalau begitu kamu keluarkan 5,5 miliar yuan, kata Cao Ning sambil tersenyum. Bocah, aku tidak peduli kamu itu monyet dari mana. Aku beritahu kamu, keluarga Yu sudah habis. Kata Ma Furui mencibir. Qin Lang tersenyum, 5,5 miliar yuan, masih dalam lingkup nominal yang bisa dia berikan. Dia ingin mencoba, apakah dia bisa mengumpulkannya. Halo, Pak Zong, apa kabar? Apakah Anda bisa meminjamkan uang untuk saya? Qin Lang langsung menelepon Zong Jiushen. Bab 307. Tuan muda Qin hebat. Tidak masalah, Qin Lang, kamu beritahu aku berapa. Zong Jiushen sedang berada di rumah tuannya, mendengarkan laporan dari bawahannya di dunia bawah tanah Yanjing. Dia tidak mengira, Qin Lang akan menelepon dirinya dan juga ingin meminjam uang. Peduli berapa banyak uang yang ingin Qin Lang pinjam, Zong Jiushen pasti akan meminjamkan uang itu kepadanya, bahkan akan dia berikan uang itu kepadanya. Kalau tidak ada Qin Lang yang membela keluarga Zong, sekarang keluarga Zong tidak akan ada posisi apa-apa di Yanjing. Uang yang ingin saya pinjam agak banyak, saya memerlukan 5 miliar yuan. Apakah Anda punya? Kata Qin Lang. Sekarang Yu Zihe sudah mempunyai 600 juta yuan, dia hanya perlu menambahkan 5 miliar saja sudah cukup. 5 miliar. Zong Jiushen terkejut, orang ini, Qin Lang ingin melakukan apa sampai memerlukan uang sebanyak itu. Tapi walaupun dia terkejut, dia masih memberikan uang itu kepada Qin Lang. Jadi begini, Pak Zong, Presiden Grup Huaxi Kota Linan, Yu Zihe adalah temanku. Grup Huaxi sekarang sedang menghadapi masalah besar. Mereka perlu 5 miliar untuk permodalan. Setelah grup Huaxi memutar uangnya, aku akan mengembalikan uang itu sesegera mungkin. Qin Lang menjelaskan dengan sederhana,
lagi pula dirinya meminjam uang sebanyak itu dengan Zhong Jiushen. Baik, sebenarnya kamu tidak perlu memberikan penjelasan kepadaku, asalkan kamu berbicara, tidak peduli untuk apapun. Aku pasti akan memberikan uangnya padamu, kata Zhong Jiushen dengan lantang. Dia berpikir untuk sesaat, dan berkata, begini saja, sekarang uang kas keluarga Zhong tidak ada sebanyak itu, aku kirimkan 3 miliar lebih dulu, lalu nanti aku akan menjual beberapa bisnisku, paling lambat dalam 10 hari, aku bisa memberikan sisa 2 miliarnya kepadamu. Bagaimana? Terima kasih banyak Pak Zhong, Anda pinjamkan 3 miliar kepadaku saja sudah cukup, sisa 2 miliarnya, saya akan memikirkan cara lain, kata Qin Lang sambil tersenyum. Dia tidak mungkin membiarkan Zhong Jiushen menjual bisnisnya untuk meminjamkan uang untuknya. Zhong Jiushen merasa sangat cemas. Dia bersikeras untuk meminjamkan sisa 2 miliar yuan untuk Qin Lang, tapi ditolak dengan baik oleh Qin Lang. Qin Lang meminta nomor rekening grup Huaxi kepada Yu Zihe. Kemudian Zhong Jiushen langsung mengirimkan 3 miliar yuan itu. Qin Lang menutup teleponnya dengan Zhong Jiushen, lalu menelepon 114, mencari tahu nomor telepon kedutaan Brunei di Tiongkok. Sekarang Qin Lang sudah mengumpulkan 5 miliar yuan, selain keluarga Zhong, tadinya dia bisa meminta dengan Qin Tian, tapi dia sekarang bukan anggota keluarga Qin lagi. Kalau Qin Tian meminjamkan uang kepada dirinya, hal itu akan menimbulkan masalah. Qin Yuan pasti akan membesarkan masalah itu. Hanya tersisa satu pilihan untuk Qin Lang, Raja Brunei. Raja Brunei pernah berkata kalau Qin Lang sedang ada masalah, bisa menghubunginya untuk minta bantuan. Qin Lang berpikir, bagi keluarga kerajaan Brunei yang kaya raya akan minyak, 2 miliar yuan seharusnya bukan jumlah yang banyak. Melalui kedutaan, Qin Lang memberitahukan bahwa dirinya adalah pemenang medali kehormatan Brunei. Kedutaan pun langsung menerima telepon dari Istana Brunei, Raja Brunei yang menelepon secara langsung. Sebelum meninggalkan Tiongkok, Raja Brunei memberitahukan kedutaan secara khusus bahwa dia sudah membuat kesepakatan dengan pemenang medali kehormatan Brunei. Kalau pemenang itu menelepon, langsung sambungkan kepadanya, Qin Lang, temanku, kamu akhirnya ingat untuk meneleponku, aku sangat senang. Pembicaraan mereka diterjemahkan secara langsung, terdengar suara lembut. Seorang wanita yang menerjemahkan bahasa Melayu menjadi bahasa Mandarin. Dari nada bicara raja yang terdengar tidak sedih lagi, kelihatannya dia sekarang sudah melewati masa duka akan kepergian Chu Chun Sui. Halo Yang Mulia, saya merasa terhormat bisa berbicara dengan Anda. Hari ini saya menelepon ingin meminjam uang dengan Anda, salah satu temanku. Sekarang membutuhkan 2 miliar yuan, saya berharap Anda bisa membantu, kata Qin Lang secara singkat. Ternyata begitu, tidak masalah. Aku sekarang bisa meminjamkannya untukmu. Kamu pasti tahu, Tuan Qin, sebelum meninggalkan Tiongkok, kamu memintaku untuk menginvestasikan 5 miliar yuan pada kota Jinling. Ternyata benar, dalam waktu singkat, ada beberapa proyek yang aku investasikan langsung menghasilkan laba. Dan juga negaraku sudah memilih 100 orang berbakat untuk belajar teknologi dan filsafat di Huaxia. Respons mereka sangat baik. Adi, aku ingin berterima kasih kepadamu, kata Raja Brunei. Yang Mulia Raja terlalu sungkan, kata Qin Lang merendah, mendengar bahwa keputusannya dulu memberikan kentungan langsung bagi Brunei. Qin Lang merasa sangat senang setelah menutup teleponnya. Sisa 2 miliar yang dibutuhkan langsung dikirim ke rekening grup Huaxia. Yu Zihe diam terkejut. Dalam waktu 20 menit, Qin Lang bisa membantu grupnya mengumpulkan 5 miliar yuan. Di Tiongkok tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Qin Lang sudah dikeluarkan dari keluarga Qin, tapi masih memiliki kekuasaan sehebat ini, sungguh membuat Yu Zihe takut. Yu Ming dan anak orang kaya yang lain juga terkejut. Setelah mereka tersadar dari kejut mereka pun bergembira lagi. Sudah ada 5 miliar, ada harapan bagi grup Huaxi untuk pulih kembali. Cao Ning dan Ma Furui terkejut melihat semua itu. Cao Ning menggelengkan kepalanya. Ada apa ini? Dia jelas-jelas bukan anggota keluarga Qin, kenapa bisa memiliki kekuasaan seperti itu? Kenapa? Kenapa semua ini bisa terjadi? Qin Lang mendorong Cao Ning yang sedang melamun terkejut, berjalan ke pintu ruang pertemuan, lalu membuka pintu ruang pertemuan, melihat para wartawan yang menatapinya, lalu tersenyum dan berkata, di dalam ada berita baru, apakah kalian tidak bersiap untuk mewawancarai mereka? Berita baru,
Apakah kontrak akuisisi grup Huaxi oleh keluarga Chow sudah ditandatangani? Cepat masuk dan foto. Para wartawan bergegas masuk ke dalam ruang pertemuan seperti para pengungsi yang berada di perbatasan Meksiko dan Amerika. Sebenarnya apa yang terjadi? Yu Zihe dan Chao Ning seperti patung, anak orang kaya yang lain juga hanya terdiam bodoh. Sebenarnya kenapa? Presiden Yu, bukankah kalau kamu mendapat 5,5 miliar yuan, kamu bisa langsung membuat grup Huaxi melewati krisis ini? Kata Qin Lang, oh, iya, benar. Yu Zihe baru teringat kembali, dia mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon rekan kerja paling besar dari grup Huaxi. Halo, Presiden Wang, saya ingin membicarakan kerja sama bisnis dengan Anda. Presiden Yu, Anda tidak perlu melanjutkan lagi, saya sudah memberitahukan Anda, pihak lain sudah memberikan saya penawaran 1,5 kali lipat, dan mereka juga akan membayar biasa kompensasi, jadi, saya tidak mungkin bekerja sama dengan grup Huaxi. Aku akan memberikan 2 kali lipat. Anda lanjut bekerja sama dengan kita. Yu Zihe dengan uang yang dia pegang, sama sekali tidak perlu banyak bicara, 2 kali lipat. Sudah bisa membuat dia goyah. Anda tidak perlu berbicara lagi, kita tidak mungkin bekerja sama, tunggu, Anda bilang berapa? 2 kali lipat. Astaga, baik, kita bekerja sama, Presiden Yu, kita lanjutkan kerja sama kita. Kebetulan kontrak kita masih belum dihancurkan, saya akan segera meminta bawahan saya untuk mengirimkan suplai untuk Anda. Rekan kerja sama terbesarnya sudah diurus dalam sekejap. Masing-masing dari kalian hubungi perusahaan rekan kerja kalian, tidak perlu bernegosiasi dengan mereka, cukup langsung katakan kalian bersedia untuk membayar 2 kali lipat untuk bekerja sama dengan mereka saja, cepat. Kata Yu Zihe kepada para petinggi yang tidak mengundurkan diri. Sekarang dia memiliki 5,6 miliar yuan, dia mampu untuk membayar 2 kali lipat. Baik, para petinggi mendengar perintah itu pun langsung menghubungi rekan kerja sama mereka, karena sekitar 80%, sekitar 30-an orang petinggi yang mengundurkan diri, perusahaan yang menjadi tanggung jawab mereka tidak ada yang urus. Yu Ming pun menggerakkan teman-temannya untuk menjadi penanggung jawab sementara dan menghubungi mereka mewakili keluarga Yu. Dalam sekejap, ruang pertemuan itu langsung sibuk, semua orang sedang bertelepon. Halo Presiden Su, saya ingin membicarakan soal kerja sama. Grup Huaxi bersedia membayar 2 kali lipat. Halo Kepala Rumah Sakit Liu, kalau Anda bisa lanjut membeli obat dan alat medis dari perusahaan farmasi Huaxi, kita akan memberikan Anda setengah harga. Halo Wali Kota Zhou, untuk proyek konstruksi jalan di kota Suzhou, perusahaan konstruksi kita ada masalah yang perlu didiskusikan, tapi saya bisa melaporkan berita bagus untuk Anda, kali ini harganya setengah dari harga aslinya, untuk membangun jalan kota Anda, di saat yang sama kita juga tidak memerlukan kota Anda untuk membayar biaya pembangunannya dalam 1 tahun, kita akan memberikan kalian tempo 5 tahun. Walaupun sebelumnya Qin Yuan meminta bawahannya untuk merebut rekan kerja grup Huaxi, tapi sekarang, grup Huaxi memberikan penawaran yang lebih menguntungkan, ditambah lagi mereka dan grup Huaxi memang memiliki kontrak bersama. Bisnisnya mengutamakan laba, kalaupun kuat, mereka juga tidak akan berbisnis untuk mendapatkan kerugian. Dalam sekejap, semua rekan bisnis grup Huaxi mendengar penawaran bagus itu, semuanya pun setuju dengan cepat. Baik, kita lanjutkan kerja sama kita. Grup Huaxi kaya akan sumber daya finansial, saya sudah melakukan kesalahan, tolong Anda lupakan masa lalu, tentu saja. Saya sekarang akan bekerja sama dengan Huaxi. Sebelumnya saya melakukan kesalahan, saya setuju, grup Sihai akan lanjut bekerja sama dengan grup Huaxi. Saling untung dan kedua belah pihak menang, kita makmur bersama. Yu Ming, para anak orang kaya, dan para petinggi melapor kepada Yu Zihe, Presiden Yu, grup Hail yang melanjutkan kerja sama mereka dengan kita, perusahaan Guang Ming lanjut menjual produk kita. Grup Lantian sudah setuju untuk lanjut membicarakan bisnis dengan kita. Proyek jalan kota Suzhou sudah mulai dikerjakan oleh perusahaan konstruksi Huaxi, 4 rumah sakit di Provinsi Ontario, Kanada Timur meminta maaf kepada kita. Dan berjanji untuk lanjut menggunakan produk farmasi perusahaan kita. Shanghai dan Provinsi Zhejiang juga menelepon kita untuk menanyakan perihal bisnis. Setelah semua selesai laporan, Yu Zihe pun sudah kurang lebih tahu semuanya,
dia menghela napas dan berkata, lebih dari 80% bisnis grup Huaxi sudah berjalan kembali, 20% yang tersisa terhambat oleh campur tangan pemerintah. Aku rasa kalau kabar akan kondisi keluarga Yu sampai ke mereka akan menarik sanksi mereka akan grup Huaxi. Semua orang mengurus bisnis seharian, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti, sekarang, masalah grup Huaxi bisa dibilang sudah diatasi. Semuanya pun tidak bisa menutupi kebahagiaan mereka dan bersorak, oh, ya, grup Huaxi sudah tidak dalam masalah lagi. Aku tahu keluarga Yu punya jalannya sendiri dan tidak mungkin akan jatuh. Terima kasih atas berkat Dewa Kemakmuran, terima kasih Dewi Guanyin, terima kasih kepada Dewa Guan Yu, sudah membantu grup Huaxi melewati masa sulit ini, lanjut membawa berkah bagi warga Linan. Long Yan juga merasa sangat senang, di saat yang sama juga dia sangat bangga akan kekuasaan Qin Lang. Dia berjalan satu langkah, tersenyum kepada semua orang, dan berkata, sebenarnya kalian paling benar harus berterima kasih kepada Qin Lang. Dia yang mengumpulkan uang sebanyak itu untuk grup Huaxi. Long Yan merasa Qin Lang adalah seorang pahlawan. Pahlawan seharusnya mendapatkan sorakan dan pujian dari semua orang. Seketika saat semua orang berpikir, memang benar, Qin Lang yang memegang peran paling penting dalam masalah ini. Jadi mereka langsung mengelilingi Qin Lang dan kata-kata pujian terdengar di telinga Qin Lang. Terima kasih Tuan Muda Besar Qin, Tuan Muda Besar Qin tampan sekali. Tuan Muda Besar Qin hebat. Tuan Muda Besar Qin hanya perlu menelepon 2 kali sudah bisa mendapatkan 5 miliar yuan, orang yang bisa melakukan itu hanya dalam hitungan jari. Hebat, hebat. Dalam sekejap 5 kata, Tuan Muda Besar Qin hebat, ini terus disorakan di dalam ruang pertemuan. Bab 308. Presiden Yu, kita salah. Qin Lang bukan orang yang suka dipuji, dia tidak cocok disoraki banyak orang. Dia meminta para anak orang kaya itu untuk tidak berteriak, tapi semakin dia berkata untuk tidak berteriak, teriakan sekelompok anak orang kaya semakin keras, Tuan Muda Qin hebat. Tuan Muda Qin hebat. Tuan Muda Qin hebat. Saat ini Yuming merasa sangat kagum dan berterima kasih kepada Qin Lang. Dia pun memimpin sorak anak orang kaya dan para petinggi perusahaan. Teriakannya juga sangat teratur dan bersemangat melihat Qin Lang merasa tidak nyaman. Di depan anak-anak orang kaya itu, rasa suka di hati Long Yan kepada Qin Lang semakin bertambah. Dia mempertahankan senyuman manis di wajahnya dan ikut bersorak dengan yang lain. Melihat Long Yan yang berteriak, Qin Lang teringat barusan karena dia mengingatkan semua orang, kalau tidak orang lain tidak mungkin melakukan semua ini. Saat ini perasaan hati Qin Lang juga sedang baik. Dia menarik Long Yan ke tengah kerumunan, dan berkata, kalau bukan karena Long Yan yang memberitahukanku, aku sekarang tidak akan ada di sini. Semuanya seharusnya berterima kasih kepadanya. Seketika saat semua mendengar itu, Long Yuan yang tadinya berteriak keras, sekarang mendapatkan sorakan namanya, Long Yan hebat. Long Yan hebat. Long Yan hebat. Long Yan yang disoraki pun wajahnya memerah. Dia menatapi Qin Lang, lalu berkata, kenapa kamu mempermalukanku? Walaupun perkataannya menyalahkan Qin Lang, tapi nada bicaranya sangat lembut. 30% menyalahkan, sedangkan 70% dengan nada manja. Qin Lang pun merasa senang, dia pun bercanda dengan Long Yan, berkata sambil tersenyum, merupakan hal baik grup Huaxi bisa bangkit kembali, memangnya kenapa kalau kita senang? Kamu lihat, begitu banyak orang yang meneriaki namamu, nantinya kesempatan seperti ini akan jarang ada lagi. Long Yan tersenyum, tapi tidak malu, mendengar orang-orang di sekitar mereka meneriaki namanya dan nama Qin Lang. Kedua nama, Qin Lang, dan Long Yan, menyeru menjadi satu. Long Yan suka mendengarnya, seperti sekarang mereka berdua seperti sepasang anak kecil. Mereka bersorak selama 2-3 menit, lalu suaranya dengan perlahan berhenti. Bodoh. Long Yan menundukkan kepalanya dan mengucapkan itu kepada Qin Lang, lalu dia berjalan dengan cepat menghampiri ayahnya. Qin Lang merasa bingung, kenapa masa bodoh, tapi dia melihat ada rasa senang di wajah Long Yan dan tahu dia tidak benar marah dengan dirinya, hanya menganggap Long Yan sedang bercanda dengan dirinya dan tidak memusingkannya. Presiden Yu, kita bersedia untuk melayani grup Huaxi lagi. Barusan kita salah, kita digoyahkan. Tolong Presiden Yu berikan kita satu kesempatan untuk berubah. Presiden Yu, saya tidak mau berhenti, saya mau bekerja untuk grup Huaxi, percaya saya pasti akan memberikan
Kontribusi terhadap perkembangan grup Huaxi. Saat ini, para petinggi yang terhasut oleh Ma Furui untuk mengundurkan diri pun berdiri di depan Yu Zihe, grup Huaxi tidak jadi dibeli. Sekarang keadaannya sudah berputar balik, tidak mungkin akan jatuh dibandingkan dengan 100.000 yuan dan bekerja di perusahaan keluarga Chao. Tidak tahu berapa kali lipat lebih baik jika bisa lanjut bekerja di grup Huaxi. Para petinggi di grup Huaxi, gaji mereka paling rendah setahun kurang lebih 1 juta yuan. Selain grup Huaxi, tidak ada tempat lain yang memberikan gaji setinggi itu. Mereka sungguh menyesal, barusan mendengarkan hasutan Ma Furui, lalu dengan bodoh mengundurkan diri dari grup Huaxi. Kalau menunggu 1 jam lagi saja, grup Huaxi sudah memutarbalikkan keadaan. Pergi. Kalian anjing yang tidak berguna. Keluarga Yu tidak menerima orang seperti kalian lagi. Yu Ming melihat sekelompok petinggi, pengkhianat, itu pun merasa sangat kesal. Kalian memang tidak tahu malu. Barusan keluarga Yu sedang terpuruk, kalian satu persatu lari menjauh, sekarang keluarga Yu sudah pulih kembali, kalian langsung berubah pikiran, ingin kembali, bagaimana mungkin dunia seenak itu? Kata Sun Jian, anak orang kaya yang lain juga menghina sekelompok petinggi itu, tapi sekelompok petinggi pengkhianat itu tidak memedulikan perilaku mereka. Tatapan mereka tertuju kepada Yu Zihe. Mereka merasa Yu Zihe sebagai seorang bos yang peduli pasti bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk mereka. Kalian boleh lanjut bekerja di grup Huaxi. Yu Zihe mulai berbicara dengan perlahan. Saat mendengar perkataan Yu Zihe, Yu Ming dan yang lain pun bingung. Ayah, orang-orang seperti ini untuk apa dibiarkan di keluarga Yu? Mereka hanyalah bom waktu. Kata Yu Ming. Para petinggi itu merasa sangat senang, satu persatu berterima kasih kepada Yu Zihe. Terima kasih Presiden Yu, kita akan bekerja dengan baik untuk keluarga Yu, kita sekarang akan langsung mulai bekerja. Mereka merasa tidak ada masalah lagi dan langsung ingin duduk untuk mulai bekerja. Tunggu, Yu Zihe pun menambahkan, aku belum menyelesaikan perkataanku barusan, aku bilang kalian boleh lanjut bekerja di grup Huaxi, tapi tidak mungkin bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari manajer utama, hanya bisa menjadi pekerja tingkat bawah di grup Huaxi. Di saat yang sama, segala sistem promosi grup Huaxi akan tertutup untuk kalian. Yu Zihe memberikan mereka pekerjaan dengan maksud baik, tapi sebagai pemimpin bisnis generasi pertama, tentu saja dia tidak bisa mempercayai orang-orang yang mungkin bisa mengkhianati dirinya. Ternyata maksud ayahnya seperti itu. Yu Ming pun tersenyum. Ayahnya memang seorang veteran dalam dunia bisnis, kemampuannya mengurus perusahaan tidak bisa dia tandingi. Apa? Tidak mau, Presiden Yu, saya bersedia gajiku dipotong, Anda bayar aku 80.000 saja sebagai manajer utama, tolong Anda jangan jadikan saya karyawan biasa. Gaji karyawan biasa hanya 5.000 yuan, saya bisa mati kelaparan. Benar, Presiden Yu, saya sedang mencicil rumah seharga 3 juta yuan, setiap bulan harus mencicil 12.000 yuan, saya juga memiliki tanggungan seperti adik iparku, ibu saya juga sedang dirawat di rumah sakit, ayah saya sedang merawat kondisi Alzheimer-nya, menjadikan aku karyawan biasa sama saja seperti mendorong keluargaku masuk jurang. Saat ini, cerita petinggi itu semakin lama semakin sedih dari yang sebelumnya, ingin melunakkan hati Yu Zihe. Tapi bagaimana mungkin Yu Zihe bisa mempertahankan grup sebesar grup Huaxi jika bisa luluh dengan trik sederhana seperti itu? Teman-teman, semua ini salah Ma Furui dan Cao Ning si bajingan ini. Kita seharusnya mempermasalahkan semua ini dengan mereka. Seorang petinggi melihat tidak ada harapan dari Yu Zihe pun akhirnya melampiaskan salahnya kepada mereka. Dana seketika, sekelompok petinggi itu mengelilingi Ma Furui dan Cao Ning. Ma Furui dan Cao Ning yang terkejut pun langsung gemetaran, mereka takut dipukuli. Kalian mau apa? Aku memegang 30 miliar, nanti aku akan menjadi keluarga nomor 1 di Linan. Cao Ning ingin menggertak sekelompok orang ini, tapi matanya memancarkan rasa takut, suaranya juga gemetaran. Sial, sampai sekarang masih saja berpura-pura hebat, ada gunanya kamu memegang 30 miliar. Kamu ingin menjadi orang paling kaya di Linan, sampah. Teman-teman, habisi mereka. Sekelompok petinggi itu marah hingga menggila, mereka tidak peduli 30 miliar atau bukan. Kalau mereka tidak mencari pelampiasan,
mereka bisa mati karena emosi. Setelah mengatakan itu, para petinggi itu memukuli dan menendangi Cao Ning dan Ma Furui. Kemudian mereka membuka jalan lalu melihat mereka berdua. Cao Ning yang tadinya pria muda tampan, sekarang wajahnya bengkak di sebelah kiri dan sebelah kirinya merah. Rambutnya juga terlihat seperti telah tersetrum listrik. Ma Furui lebih parah. Dia bertubuh pendek, diinjaki di lantai, jas yang dia kenakan pun sampai robek, wajahnya menghitam seperti keluar dari genting kotor. Apakah teman ini teman untuk kalian memukuli orang? Cepat keluar, omel Yuming, lalu memanggil petugas keamanan. Datang ke sini, usir sekelompok pengkhianat ini keluar. Para petugas keamanan memukul dan menendang mereka, sekelompok petinggi ini pun diusir keluar. Yu Zihe, mereka yang tidak memiliki pendirian mungkin memohon kepadamu, tapi aku tidak akan memohon kepadamu, karena aku lebih tahu siapapun, kamu hanya seorang penjahat. Kamu kembalikan semua uangku, aku setiap hari melihatmu merasa ingin muntah. Marah Ma Furui sambil menunjuk Yu Zihe, walaupun dia juga merasa menyesal, mengundurkan diri dari pekerjaan yang sangat bagus di grup Huaxi ini, tapi karena martabatnya sudah tidak ada, dia tidak akan tunduk kepada Yu Zihe. Pak Ma, aku tahu kamu masih mempermasalahkan masalah 30 tahun lalu, kamu berpikir grup Huaxi didirikan oleh kita bersama-sama, dan sekarang hanya mendapat sedikit, aku mendapat lebih banyak, kamu merasa tidak adil ya? Tanya Yu Zihe. Ma Furui mencibir dan berkata, kamu tahu ya. Saat itu, aku dan kamu bersama-sama mendirikan perusahaan pertama Huaxi, saat itu kamu menjadi kepala operasional, berelasi dengan pemerintah. Aku bertanggung jawab untuk membeli barang untuk menjaga keamanan perusahaan, saat itu keamanan publik di Tiongkok tidak sebaik sekarang. Kalau bukan karena reputasiku sebagai tikus gat, para preman itu tidak mungkin berani mengangguk kita. Grup Huaxi mungkin bisa berkembang menjadi grup Huaxi. Dan grup Huaxi semakin lama semakin besar, kamu sendiri menjadi bos dan menjadikanku seorang eksekutif petinggi saja. Yu Zihe, kamu sungguh licik. Ma Furui mengutarakan perasaan tidak senang yang dia pendam selama bertahun-tahun. Di awal berdirinya grup Huaxi, Yu Zihe menginvestasikan 100.000 uang pribadinya sebagai modal, bersama dengan Ma Furui mendirikan perusahaan Huaxi. Awalnya, perusahaan Huaxi mulai berkembang, tapi saat itu keamanan publik tidak baik, banyak preman yang mendatangi toko-toko untuk memalak mereka. Kalau tidak diberi uang, mereka akan menghancurkan barang isi toko. Toko-toko lain di sekitar perusahaan Huaxi diancam dan dihancurkan isi tokonya. Tapi tidak dengan perusahaan Huaxi, karena Ma Furui memiliki reputasi sebagai tikus gat, pernah berteman dengan mereka, pernah masuk penjara selama beberapa tahun, preman biasa tidak berani menyinggung dia, tentu saja, tanpa gangguan dari preman lokal di sana, bukan berarti berkembangnya perusahaan Huaxi berjalan dengan lancar, ada juga beberapa masalah. Dari bagian pemerintahan, karena berbagai masalah kecil, mereka didenda jumlah uang yang tidak sedikit. Yu Zihe yang berkuliah yang harus mengurus relasi dengan pemerintah. Melewati begitu banyak kesulitan, perusahaan Huaxi langkah demi langkah berkembang menjadi grup Huaxi. Pak Ma, kamu seharusnya ingat saat belum 1 tahun pertama kita membuka perusahaan kita, saat itu pemerintah sering mencari masalah dengan kita, bahkan sampai ingin menutup perusahaan kita. Kalau saat itu kita tidak bisa melewati masa sulit itu bagaimana? Tanya Yu Zihe tiba-tiba. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak suka berbasa-basi, katakan saja langsung. Benar, saat itu bisa dibilang sebagai masa tersulit bagi perusahaan Huaxi, situasinya mirip dengan sekarang. Kalau tidak kita urus dengan benar, perusahaan Huaxi akan tutup. Saat itu, pemerintah sudah gila, selalu datang mencari masalah dengan kita, sudah mendenda kita sebesar 200.000 yuan, saat itu jumlah itu bukan nominal yang kecil. Kalau saat itu kita benar-benar ditutup paksa, aku pasti tidak akan bekerja sama lagi denganmu, juga tidak akan ada grup Huaxi seperti sekarang. Saat itu memang hasil kerja kerasmu, sekalinya pergi ke kantor pemerintah kota, kemudian tidak ada masalah lagi. Kata Ma Furui mengingat masa-masa itu. Setelah aku pergi ke kantor pemerintah kota, aku bertemu dengan seseorang dan kemudian mengerti, saat itu pemerintah tidak mempersulit kita terus tanpa alasan. Apakah kamu tahu alasannya? Tanya Yu Zihe. Bab 309. Wanita yang mengenakan anting. Bagaimana mungkin aku tahu? Tanya Ma Furui dengan kesal. Dia memang orang yang sangat kasar,
sekarang sudah tua, kalau tidak, barusan saat dirinya dipukuli oleh sekelompok anak orang kaya itu, dengan ngaya, tikus gat, miliknya, dia pasti akan menahan orang yang memukuli dia paling keras, lalu memukulinya hingga mati. Saat itu kamu dimasukkan penjara karena di dalam hatimu, kamu merasa sudah cukup bermain dengan wanita biasa, jadi kamu ingin bermain dengan wanita yang berstatus tinggi dan kaya. Suatu hari ketika kamu mengemudikan mobil pergi ke hotel Linan dan bertemu dengan seorang wanita cantik yang terlihat segar, sekali melihat kamu langsung menyukainya, kamu merasa dia memenuhi segala kriteriamu, jadi kamu mengikuti dia, akhirnya kamu memaksa dia masuk ke mobil, meniduri dia semalaman. Dan kemudian kamu masuk penjara, Yu Zihe menceritakan kejadian saat itu. Terus kenapa? Setelah itu aku baru tahu kalau wanita cantik itu adalah anak dari pebisnis kaya raya, jadi aku dimasukkan penjara selama 10 tahun, tapi bisa tidur dengan wanita cantik seperti itu, aku tikus got, tidak ada penyesalan sama sekali. Membicarakan soal hubungan satu malamnya itu, Mafurui merasa sangat bangga. Kamu mengira dia sungguh anak pebisnis kaya. Salah. Yu Zihe menyalahkan dia, sebenarnya dia adalah anak dari wali kota Linan saat itu. Wali kota Linan demi melindungi reputasi anak dan dirinya sendiri pun tidak menyebarluaskan kenyataan itu. Setelah kamu keluar dari penjara, wali kota pun terus memperhatikanmu, kemudian dia mengetahui kalau kamu bekerja sama denganku membuka perusahaan Huaxi, jadi dia memerintahkan berbagai departemen untuk mempersulit perusahaan Huaxi. Tujuan dia adalah membuatmu kembali hidup di jalanan. Ma Furui pun terkejut, dia tidak mengira ternyata seperti itu. Kemudian di kantor pemerintahan kota, bertemu dengan wali kota, aku baru tahu kebenarannya. Saat itu aku memperjelas kepadanya perusahaan Huaxi adalah sebuah perusahaan yang memiliki potensi yang baik. Aku meminta wali kota untuk melepas tangannya. Wali kota itu adalah orang baik, dia juga merasa, bukan tindakan yang baik jika dia harus menghancurkan sebuah bisnis yang menjanjikan hanya untuk membalas pelaku yang melakukan kejahatan kepada anaknya. Pada akhirnya dia memilih untuk melepaskanmu. Tentu saja, dia melepaskan balas dendamnya dengan persyaratan. Persyaratan itu adalah tidak boleh menjadikanmu sebagai bos. Satu, karena dia tidak ingin melihat hidupmu semakin baik. Dua, karena dia merasa dengan watakmu, grup Huaxi akan jatuh dan menghancurkan kentungan bagi warga Linan. Seketika kalau dia mendapati kamu menjadi bos, dia akan menggunakan berbagai cara untuk menyerang perusahaan Huaxi tanpa ampun. Itu adalah alasan kenapa aku tidak pernah menjadikan kamu presiden. Kata Yu Zihe. Ma Furui pun bingung, ternyata dia selama ini salah paham akan Yu Zihe. Dia mengerti Yu Zihe selama ini tidak memberitahukan alasan ini kepadanya karena khawatir akan rasa bersalahnya dan khawatir akan kepercayaan di antara mereka. Dulu grup Huaxi mungkin akan mati karena dirinya. Yu Zihe memberikan dia posisi eksekutif pun sudah sangat baik. Barusan dia masih menghasut karyawan grup Huaxi untuk mengundurkan diri kepada Yu Zihe, juga membantu orang lain untuk mengakuisisi grup Huaxi. Ma Furui memikirkan segala tindakannya. Dia merasa marah dengan dirinya sendiri hingga menamparkan wajahnya sendiri. Ma Furui langsung berlutut di depan Yu Zihe dan berteriak, "Kakak Yu, maaf, aku salah. Aku hampir menghancurkan grup Huaxi. Aku bukan manusia, pukul sama aku kalau kamu mau, marahi aku juga kalau perlu." "Pak Ma, cepat bangkit berdiri. Kamu sedang apa?" Yu Zihe bergegas menghampiri Ma Furui dan membantu dia berdiri. "Aku sudah memutuskan, selama ini memang ada banyak yang tidak aku lakukan dengan baik, nantinya kamu masih boleh menjadi petinggi eksekutif grup Huaxi." Yu Zihe mungkin bisa bersikap keji dengan orang lain, tapi dia tidak bisa keji dengan teman seperjuangannya. "Tidak, Kakak Yu, kalau kamu benar-benar baik kepadaku, cabut saja jabatanku. Aku hanya orang bodoh, sama sekali tidak bisa mengurus perusahaan," kata Ma Furui. Pada akhirnya, Yu Zihe menerima permohonan pengunduran diri dari Ma Furui, tapi dia sudah memutuskan untuk memberikan uang kepada temannya ini. Sekarang akhirnya mereka sudah menyelesaikan masalah mereka dan kembali menjadi teman baik lagi. "Cao Ning, untuk apa kamu tetap di sini? Masih tidak cukup dipukulinya ya? Cepat pergi," omel seseorang saat semua sadar. Cao Ning masih di ruang pertemuan. "Baiklah, aku akan pergi, tapi kalian ingat, walaupun hari ini keluarga Yu melewati ini, tapi mulai besok tidak akan seberuntung ini lagi.
keluarga Cao pasti akan menjadi keluarga nomor satu di Linan, kata Cao Ning. Ayah, ayo kita pergi, kata Cao Ning sambil melangkah pergi. Tuan muda Cao, tunggu aku. Ma yang bergegas mengikuti Cao Ning, dia merasa sangat menyesal sudah memilih Cao Ning. Barusan dia omong besar di depan Yuming, sekarang dia hanya ada satu pilihan saja. Tian Xing juga mengikuti Ma Yang. Sebelum pergi, Tian Xing menatap Qin Lang, pandangannya tidak lagi merasa jijik, namun menunjukkan rasa kagum dan asing, melihat Tian Xing. Qin Lang pun merasa terkejut, kelihatannya ketua kelasnya saat di SMA ini sungguh menyukai Ma Yang. Tuan muda Qin, terima kasih, kalau bukan karena Anda, saya pun tidak berani membayangkan kelanjutan keluarga Yu. Yu Zihe menghampiri Qin Lang dan berterima kasih kepadanya. Tuan Yu terlalu sungkan, kata Qin Lang dengan rendah diri. Dulu Yu Zihe adalah salah satu tamu yang menghadiri acara pernikahannya. Dia memiliki perasaan baik terhadap Yu Zihe. Mulai hari ini persiapkan saja semuanya. Walaupun sekarang grup Huaxie sudah melewati masa krisisnya, tapi masalah yang akan muncul nantinya tidak sedikit. Benar kata Tuan Muda Qin, tapi keberuntungan dan kesialan bergantung pada satu sama lain. Grup Huaxi kali ini bukannya tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya para pengkhianat di sini sudah dikeluarkan semua. Tersisa orang-orang yang setia kepada grup Huaxi, mulai dari hari ini. Saya bisa lebih tenang, saya akan segera merekrut sekelompok orang bertalenta dengan akal sehat dan bakat yang baik, lalu mengembangkan mereka untuk menjadi tulang punggung Huaxi. Di saat yang sama, saya juga akan meningkatkan diversitas rekan bisnis perusahaan ini. Dengan begitu di saat ada rekan bisnis yang berkhianat, kita masih bisa bekerja sama dengan perusahaan lain. Menghindari terjadinya keadaan seperti sekarang lagi, kata Yu Zihe. Semua orang di sana mengagumi dia dan memuji dia, memang benar seorang senior dalam dunia bisnis. Baik, bagus, Tuan Yu bisa dalam waktu yang singkat menyimpulkan pengalaman ini. Aku sangat kagum, kata Qin Lang sambil tersenyum. Saya akan mempercepat proses pemulihan grup Huaxi, agar grup Huaxi bisa kembali seperti semula secepat mungkin. Saya pikir dalam waktu 5 tahun, saya bisa mengembalikan uang 5 miliar itu kepada Tuan Muda Qin, kata Yu Zihe. Baiklah, Tuan Yu memiliki prinsip, aku percaya, kata Qin Lang tersenyum. Uang ini bukan inti utamanya, keluarga Zong dan Raja Brunei bukanlah orang yang kekurangan uang, yang penting keluarga Yu nantinya bisa mengembalikan uang ini saja. Untungnya, krisis keluarga Yu kali ini bisa dilewati. Qin Lang makan siang ditraktir oleh keluarga Yu, seluruh anak orang kaya Linan menemani dia. Tentu saja, mereka sangat penasaran dengan identitas Qin Lang, hanya saja Qin Lang tidak angkat bicara. Mereka tidak berani bertanya. Setelah menerima traktiran keluarga Yu, setelah Qin Lang selesai makan, dia pun langsung pergi ke bandara internasional Linan, bersiap untuk naik pesawat pulang ke Yanjing. Yuming dan Yu Zihe mengantar dia menggunakan Rolls-Royce. Sebelum pergi, Qin Lang menyampaikan pesan kepada keluarga Yu untuk sebisa mungkin untuk mengendalikan media. Jangan sampai nama dan fotonya dipublikasikan. Lagi pula itu akan membawa pengaruh tidak baik untuk keluarga Qin, tidak baik juga untuk Qin Lang nantinya. Setelah berpamitan kepada ayah dan anak keluarga Yu, Qin Lang pun menaiki pesawatnya pulang ke Yanjing. Duduk di tempatnya, Qin Lang menutup matanya. Di pesawat tidak ada internet, sangat membosankan, jadi lebih baik tidur. Saat Qin Lang menutup matanya, seorang wanita cantik berjalan masuk ke dalam kabin pesawat. Dia terlihat mengenakan jaket tebal berwarna biru hitam. Figur tubuhnya juga sangat ramping, rambutnya dicat ujungnya, disisir rapi dengan ikatan ekor kuda, juga mengenakan anting di telinganya. Kelihatannya seperti penyanyi di televisi. 1 jam kemudian, pesawatnya mendarat di Bandara Internasional Ibu Kota. Setelah pesawatnya berhenti total, Qin Lang membuka matanya, berjalan keluar pesawat, kemudian wanita itu juga keluar. Mereka terpisah dengan 4-5 orang. Wanita itu juga tidak melihat Qin Lang. Qin Lang berjalan ke bandara dan keluar dari bandara. Dia ingin naik taksi untuk kembali ke Universitas Yanjing. Di bandara, ada 2 orang yang berdiri memperhatikan Qin Lang sampai dia keluar. Lalu mereka juga ikut keluar. Kedua orang itu adalah Song Yi dan bawahannya. Setelah seluruh kekuasaan keluarga Song diambil oleh keluarga Zong, perasaan Song Zongping sangat buruk. 2 hari ini dia tidak menghadiri pertemuan, dan setiap hari hanya mengunci dirinya di dalam vilanya di Gunung Song Yi. Melihat ayahnya seperti itu dan tidak bisa membantu pun,
hatinya merasa cemas, terpikir saat itu jika Qin Lang terbunuh, pertempuran itu pasti akan dimenangkan oleh Qin Lang yang membuat keluarga Song menjadi seperti ini, tapi ada beberapa pertanyaan di hati Song Yi, kenapa Qin Lang bisa ada hubungan dengan keluarga Zhong? Karena seni bela diri Qin Lang sangat hebat, kenapa hanya menjadi petugas keamanan di universitas? Yanjing, sebenarnya siapa identitas Qin Lang yang sesungguhnya? Jadi 2 hari ini, Song Yi terus mengikuti Qin Lang, ingin mencari jawaban atas pertanyaannya, kalau mungkin, membunuh Qin Lang adalah hal yang paling dia harapkan. 2 hari ini, dia merasa Qin Lang biasa saja, tapi hari ini, Qin Lang tiba-tiba pergi ke Linan, dan juga berdasarkan bawahannya yang ikut pergi ke Linan, Qin Lang pergi ke Waxi dan membantu grup Waxi meminjam 5 miliar yuan. Semua itu mengejutkan Song Yi. Qin Lang sebenarnya siapa? Saat ini, Song Yi sudah curiga bahwa Qin Lang mungkin anak buangan dari keluarga Qin. Dia yakin kalau terus mengikutinya, nanti akan tahu siapa Qin Lang sebenarnya, karena dia anak buangan. Keluarga Qin sudah bilang, Tuan Muda Besar Qin adalah orang biasa, kalaupun membunuh dia, keluarga Qin tidak akan mempermasalahkannya. Tuan Muda Song, kita ikuti dia, kata bawahannya melihat Song Yi melamun. Kamu ikuti dia, malam ini pulang lapor kepadaku. Setelah Song Yi memberikan perintahnya, bawahannya langsung melaksanakannya. Dia berjalan keluar bandara dan mengikuti Qin Lang. Qin Lang itu pergi kemana? Aku sudah mencari dia untuk waktu yang lama, uangku juga sudah mau habis. Saat Song Yi ingin pulang, terdengar gumam dari seorang wanita yang melewati dia. Wanita itu adalah wanita cantik yang mengenakan anting di pesawat tadi. Bab 310. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama kepadamu. Qin Lang. Song Yi melihat wanita yang lewat itu dengan semangat. Dia merasa wanita itu sangat cantik, tapi itu bukan perhatian Song Yi. Untuk apa dia mencari Qin Lang? Apakah dia seseorang yang memiliki hubungan dengan Qin Lang? Song Yi merasa wanita ini mungkin orang penting bagi Qin Lang. Tidak peduli benar atau tidak, dia harus tanyakan lebih dulu. Song Yi menoleh, hatinya memikirkan. Wanita ini barusan berkata sudah tidak ada uang lagi, sekarang baginya uang pasti benda yang paling menarik. Song Yi melepaskan jam tangan mewahnya yang dia beli seharga 80.000 yuan. Song Yi tersenyum, mengikuti dia, lalu menepuk pundak wanita itu, kemudian wanita itu berputar balik. Tadinya yang terlihat jelek ekspresinya, ketika melihat Song Yi orang yang begitu tampan, dia pun langsung tersenyum. Halo Nona, barusan jam tangan ini terjatuh dari tasmu ya, aku kembalikan padamu. Song Yi mengangkat jam tangan mewah itu ke depan wanita itu, melihat jam tangan itu, mata wanita itu pun langsung berbinar. Walaupun dirinya tidak ada uang, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengenali jam mahal. Merek ini sangat terkenal, harga jam tangan ini setidaknya beberapa puluh ribu yuan. Pria tampan ini mengira itu miliknya, dia pun tidak akan sungkan-sungkan. Benar, ini jam tanganku, aku belikan untuk pacarku. Terima kasih sudah membantuku mengembalikannya. Wanita itu mengambil jam tangan itu, lalu bergegas memasukkannya ke dalam tas. Song Yi mencibir di dalam hati, trik mengembalikan barang, sangat bagus. Wanita ini terlihat rakus, jadi mudah dimanipulasi. Orang paling sulit jika tidak memiliki hasrat dan keinginan. Seketika saat seseorang memiliki hasrat, maka orang itu bisa dipergunakan. Nona, aku rasa kita ditakdirkan untuk bertemu, bolehkah aku mengajakmu makan? Kata Song Yi dengan sopan. Tentu saja boleh, jawab wanita itu. Seorang pria tampan yang ingin mengajak dia makan, bagaimana mungkin dia menolak? Ditambah lagi pria tampan ini, mengembalikan jam tangan seharga puluhan ribu itu. Dalam seketika, Song Yi membawa wanita itu ke restoran mewah di kota Yanjing. Dia memesan 5-6 sayur, sebotol anggur merah yang diimpor langsung dari Perancis. Totalnya sudah lebih dari 5.000 yuan. Orang kaya, wanita itu pun diam-diam merasa senang. Aku masih tidak tahu nama Nona siapa, tanya Song Yi. Namaku Yanni. Tahun ini aku berumur 22 tahun, masih betumada pacar. Sebenarnya barusan jam tangan itu aku belikan untuk ayahku. Wanita ini adalah Yanni yang menemani Zhong Yu pergi ke Shanghai menghadiri grup band wanita Hello. Di Jinling, Yanni bersama dengan Li Rui membohongi Zhong Yu dari bandara dan dibawa ke hotel, hampir membuat Zhong Yu kehilangan tubuhnya untuk Li Rui. Di Zisuang Guest House,
Yan Ni melihat Li Rui ditembak mati oleh Qin Lang. Saat itu dia berbohong mengatakan dirinya ada hubungan dengan Qin Lang. Jadinya hidupnya selamat. Setelah lari dari Zisuang Guest House, Yan Ni bergegas meninggalkan Jinling. Khawatir Qin Lang berubah pikiran dan membunuhnya. Setelah 1 bulan lebih, Yan Ni kembali lagi ke Jinling. Dia merasa Qin Lang pasti sudah reda amarahnya. Dia ingin kembali bersama Qin Lang. Qin Lang kaya raya dan merupakan keturunan misterius keluarga Qin. Bahkan Kong Lingxian dari Shanghai saja merupakan bawahan dia. Kalau bisa menjadi wanita dari Qin Lang, dia akan menjadi nona muda besar. Sepanjang hidupnya akan makmur dan kaya raya. Yan Ni pernah berhubungan dengan Qin Lang. Dia percaya diri bisa membuat Qin Lang menerima dirinya lagi. Tapi ketika dia kembali ke Jinling, Qin Lang sudah pergi ke Linan mencari Zhongyu. Dia tidak bisa menemukan Qin Lang. Tidak ada dia di Universitas Jinling. Pekerja di Zixuang Guest House juga berkata tidak mengenal orang itu. Yan Ni sudah berusaha sampai bertemu dengan Shen Wanqian. Dia menanyakan kepada Shen Wanqian kemana Qin Lang pergi. Shen Wanqian hari itu Qin Lang tidak membunuh Yan Ni mungkin. Karena dia juga merupakan wanita yang penting bagi Tuan Muda Qin, jadi hanya bisa memberitahukan, Linan. Yan Ni segera pergi ke Linan. Dia mencari di Linan selama beberapa bulan. Pergi ke semua tempat kelas atas di kota itu, tapi masih tidak bisa menemukan Qin Lang. Dia sudah menghabiskan uangnya selama ini. Yan Ni putus asa. Dia tidak bisa lanjut hidup kalau tidak ada uang. Jadi sisa uangnya dia gunakan untuk membeli tiket pesawat kembali ke Yanjing. Ingin mencari pekerjaan sebagai penyanyi di Yanjing, dia harus membiayai dirinya lebih dulu dan mengesampingkan masalah mencari Qin Lang. Oh, nona yang cantik sekali. Pasti banyak laki-laki yang mengejar. Tapi kamu sekarang masih melajang, sepertinya standar nona yang sangat tinggi ya. Kebetulan aku juga melajang, tidak tahu aku ada kesempatan atau tidak. Song Yi bisa melihat, Yan Ni ini adalah wanita yang serakah akan uang, dan sepertinya sangat tertarik dengan dirinya. Dia sengaja menunjukkan pandangan tertarik akan Yan Ni dari matanya, memberikan fantasi untuk Yan Ni, lalu memancing dia. Standarku memang benar sangat tinggi. Pria bisa tidak mungkin menarik perhatianku. Yan Ni berpikir untuk meningkatkan statusnya sendiri, ingin memancing Song Yi, katakan saja sebelumnya, mantanku adalah anggota keluarga Qin dari Yanjing, hotel paling ternama, Zisuang Guest House, di Jinling adalah milik keluarga mereka. Shen Wanqian, orang paling kaya di Jinling dan Kong Lingxian dari Shanghai adalah bawahannya. Dia pernah menembak mati orang di depanku, keluarganya sangat hebat, bagaimana? Hebat tidak? Saat itu dia mengejarku mati-matian, sampai memberikanku mobil sport, berlian, tapi aku tidak menerimanya. Kata Yan Ni dengan sombong, dia bisa berbohong tanpa wajah memerah dan jantung yang berdetak semakin kencang, alasan kenapa dia tidak ingin langsung pergi mengunjungi keluarga Qin di Jinling. Adalah kalau dia pergi seenaknya seperti itu. Bukan hanya tidak ada Qin Lang di sana, malah sebaliknya akan memancing reaksi negatif dari keluarga Qin. Ditambah lagi adik Qin Lang, Qin Tian sangat membenci dirinya, jadi, setelah dia mengurus Qin Lang, baru ikut Qin Lang pulang. Perkataan Yan Ni memancing Song Yi, apakah Qin Lang adalah anggota keluarga Qin dari Yanjing? Tidak mungkin, keluarga Qin dari Yanjing tidak pernah mengatakan kalau mereka ada anggota keluarga seperti itu. Shen Wanqian dan Kong Lingxian adalah bawahannya. Dia anggota keluarga Qin yang tersembunyi. Pemikiran ini sudah pernah muncul di kepala Song Yi saat pertama bertemu Qin Lang, hanya saja saat itu dia mengira setelah Tuan Muda Besar Qin diusir dari keluarga Qin, tidak mungkin dia menjadi seorang petugas keamanan, tapi sekarang, melihat kekuasaan Qin Lang, juga cerita dari Yan Ni, dia yakin Qin Lang adalah anggota keluarga Qin. Siapa namanya? Tanya Song Yi sambil menatap Yan Ni. Qin Lang, kata Yan Ni dengan santai. Kalau aku tidak salah, kamu sedang mencari dia kan? Aku beritahu kamu, kalau sekarang kamu melihat dia, kamu mungkin akan kecewa. Kata Song Yi tersenyum dingin. Apa? Kamu tahu dia di mana? Cepat bawa aku untuk bertemu dengannya. Kata Yan Ni. Kalau bisa segera menemukan Qin Lang, Yan Ni tidak perlu tidur dengan Song Yi. Harta kekayaan keluarga Qin Lang 9 tidak terhitung jumlahnya, di matanya, di dunia ini tidak ada orang yang lebih kaya dari Qin Lang. Baiklah, karena kamu ingin bertemu dengannya, aku nanti akan membawamu untuk bertemu dengannya. Kata Song Yi melihat mata Yan Ni yang penuh harapan,
dia pun sudah memikirkan rencana untuk balas dendam kepada Qin Lang. Setelah mereka berdua selesai makan, Song Yi memanggil taksi, lalu membawa Yani ke Universitas Yanjing. Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Apakah Qin Lang bersekolah di Universitas Yanjing? Tanya Yani dengan bingung. Nanti kamu juga akan bertemu dengan Qin Lang. Song Yi dan Yani berjalan ke arah kediaman keluarga, belasan meter di depan pintu kediaman keluarga. Mereka berdua berhenti. Kediaman keluarga menarik Yani untuk bersembunyi di belakang gedung. Sudah lihat belum, itu Qin Lang. Song Yi menunjuk Qin Lang yang berdiri di depan gerbang. Yani melihat itu dan terkejut, memang benar Qin Lang. Setelah terkejut senang, dia pun bingung, kenapa bisa begini? Kenapa Qin Lang menjadi petugas keamanan Universitas Yanjing? Dia kan orang kaya. Saat ini, ada seorang guru wanita yang keluar dari kediaman keluarga, menghampiri dan berbincang dengan Qin Lang. Qin Lang masih muda, tampangnya juga tampan, membuat tidak sedikit guru Universitas Yanjing menyukai dia. Anak muda, masih muda kenapa menjadi petugas keamanan di Universitas Yanjing? Kasihan sekali, berapa gajimu sebulan? Apa buruknya menjadi petugas keamanan? Sebulan 5.000 yuan, aku juga dapat makan dan tempat tinggal. Bungalow bata biru itu adalah asramaku, kata Qin Lang dengan jujur sambil menunjuk kamar kecil tempat dia tinggal. Mendengar gaji Qin Lang sebesar 5.000 yuan, Yani pun terkejut. Dia memiliki banyak pertanyaan. Qin Lang, tuan muda keluarga kaya, kenapa menjadi petugas keamanan di sini? Saat ini, Song Yi pun angkat bicara. Qin Lang adalah anak orang kaya. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Tapi dia diusir dari keluarga Qin, tidak ada identitas apa-apa, bisa dibilang dia orang biaya yang tidak memiliki status apa-apa. Keluarga Qin tidak akan peduli lagi dengan dia. Bisik Song Yi, dia melihat mata Yani berubah menjadi sangat kecewa dan marah. Membuat dirinya senang. Sampah ini, omel bisik Yani dengan kesal, apakah kamu sekarang masih mau dengan wanita seperti ini? Kamu pikirkan baik-baik. Dia 1 bulan hanya memakan gaji 5.000 yuan, di Yanjing tidak ada rumah dan mobil, kamu hanya bisa tinggal di asrama kecil bersamanya. Tanya Song Yi. Tidak, aku Yani tidak ada hubungan apa-apa dengannya, aku tidak mungkin miskin bersamanya. Yani segera mengelak, alasan kenapa dia ingin kembali berhubungan dengan Qin Lang adalah karena dirinya ingin menjadi nona muda, semua demi uang. Sekarang Qin Lang berubah menjadi orang miskin, Yani pasti harus melepaskan dia. Yani, ayo kita pergi, jangan merusak suasana hati kita dengan melihat orang miskin ini. Kata Song Yi menarik Yani keluar dari kampus Universitas Yanjing. Kemudian, sebuah mobil Mercedes-Benz S-Class berhenti di depan mereka. Saat melihat mobil mewah itu, mata Yani langsung berbinar. Yani, silakan naik, pertemuan kita seperti sudah ditakdirkan. Pergi untuk bersantai di rumahku saja ya. Ajak Song Yi, kesempatan seperti ini tidak mungkin dilewatkan oleh Yani, dia menganggukkan kepalanya, lalu masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Yani mencari tahu informasi soal Song Yi, dia pun sangat terkejut, dia baru tahu, ternyata Song Yi ini adalah tuan muda keluarga Song dari Yanjing. Keluarga Song adalah salah satu keluarga besar di Yanjing, mereka memiliki kekuasaan yang kuat di dunia bisnis dan politik. Kalau dirinya bisa menjadi pasangan dengan Song Yi, dirinya akan hidup enak. Yani yang bersemangat pun diam mengedipkan matanya kepada Song Yi, lalu menyentuh paha Song Yi dan melepaskan kancing di kerah kemeja Song Yi. Semua gerakan kecil Yani diperhatikan oleh Song Yi. Song Yi mencibir dalam hati, wanita Jalangin kelihatannya rela melakukan apapun demi uang. Yani, kamu sekarang tidak ada pacar. Aku juga melajang, aku jujur padamu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama padamu, apakah kamu mau jadi pacarku? Kata Song Yi dengan penuh perasaan sambil menggenggam tangan Yani. Hati Yani pun berbunga-bunga, tidak mengira pesonanya begitu kuat hingga bisa membuat tuan muda keluarga Song dari Yanjing jatuh cinta pada pandangan pertama dengan dirinya. Pengakuan cinta terhadap dirinya adalah sebuah kesempatan yang bagus. Yani tidak sabar untuk menjawab iya. Baiklah, tuan muda Song, sebenarnya aku juga jatuh cinta pada pandangan pertama. Jawab Yani dengan ekspresi senang di wajahnya, sambil bersandar di dada Song Yi. Song Yi mencibir di dalam hati, wanita ini kelihatannya pintar,
sebenarnya hanya wanita bodoh yang tidak memiliki otak. Sopir, jangan pulang ke rumah, pergi ke Hotel Hilton saja. Perintah Song Yi kepada sang sopir. Bab 311. Trik Song Yi. Tuan Muda Song, kenapa Anda membawa aku ke sini? Tanya Yan Ni pura-pura bodoh ketika dibawa oleh Song Yi ke kamar deluxe di Hotel Hilton. Mana mungkin dia tidak mengerti maksud Song Yi. Seorang pria membawa seorang wanita ke dalam kamar yang penuh dengan aura cinta dan ranjang berbentuk bulat, apalagi yang bisa dilakukan. Sekarang biar aku kasih tahu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Song Yi tersenyum manis dan licik sambil mendorong Yan Ni ke atas ranjang. Dia membuka bajunya sendiri, dan langsung menimpa ke badan Yan Ni seperti seekor binatang buas. Setelah 1 jam kemudian, kondisi kamar sudah berantakan. Baju mereka berserakan di ranjang dan lantai, selimut jatuh ke lantai. Lemari baju juga ada bekas pergerakan. Yan Ni berbaring di dada Song Yi dengan rambut yang berantakan, masih ada beberapa tetes air liur di sudut bibirnya. Tuan Muda Song, kamu beneran membuatku kelelahan. Seluruh tulangku seperti dilepas dan dipasang kembali. Kata Yan Ni seolah mengeluh, tapi dari nadanya terdengar begitu menikmati. Kartu ini untukmu, di dalamnya ada 1 juta yuan. Passwordnya 784.692, kata Song Yi sembari mengeluarkan kartu dan melemparnya ke badan Yan Ni. Terima kasih Tuan Muda Song. Terima kasih Tuan Muda Song, kata Yan Ni yang begitu gembira melihat kartu tersebut. Song Yi beneran seorang generasi kedua yang sangat kaya. Dia langsung memberikan 1 juta yuan kepadanya, itu sama seperti gaji 5 tahun dia. Yan Ni, aku beneran sangat menyukaimu. Kamu memberikan perasaan yang tidak bisa diberikan wanita lain kepadaku. Jujur, aku beneran sangat ingin menikahimu. Tapi kalau tidak melakukan satu hal, aku tidak bisa menikahimu dulu. Kata Song Yi. Kalau menikah dengannya, berarti dirinya akan menjadi nyonya muda keluarga Song. Semua harta keluarga Song juga akan menjadi miliknya. Tuan Muda Song, hal apa? Apakah aku bisa membantumu? Tanya Yan Ni. Dia ingin sekali membereskan masalah yang disebut oleh Song Yi. Dengan begitu dia bisa menikah dengan Song Yi. Semua karena Qin Lang. Beberapa hari yang lalu, Qin Lang menyebabkan kerugian besar kepada keluargaku. Kerugiannya mencapai puluhan miliar. Ayah aku sangat marah. Sekarang seluruh keluargaku berada dalam kondisi sedih. Semua itu karena Qin Lang. Kalau dendam ini tidak terbalaskan, aku tidak punya niat untuk menikah, ayah. Juga tidak akan setuju kita menikah. Kata Song Yi sambil menatap ke Yan Ni. Seorang satpam seperti dia bisa menyebabkan kerugian puluhan miliar kepada keluarga kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Yan Ni yang terkejut. Kamu tidak perlu tahu, Yan Ni, aku mencintaimu setulus hati. Aku ingin sekali menikah denganmu, tapi aku harus membalas dendam ini. Apakah kamu mau membantuku? Kata Song Yi sambil menarik tangan Yan Ni. Dagunya mendekat ke kening Yan Ni. Aku adalah orangmu sekarang, mana mungkin aku tidak mau. Yan Ni berpikir, jika dia bisa menikah dengan Song Yi, maka kehidupannya akan sempurna, dia akan terus bahagia selamanya. Baik, Yan Ni, aku tahu kamu pasti akan membantuku. Mata Song Yi terlihat bersinar, aku kasih tahu, kamu pergi ke samping Qin Lang dulu. Setelah itu, apapun cara yang kamu gunakan, kamu harus bisa mendapatkan kepercayaannya. Kamu adalah pacarnya dulu, jadi pasti lebih gampang, kemudian kita baru jalankan langkah selanjutnya. Song Yi menceritakan strategi yang telah dipikirkan kepada Yan Ni. Yan Ni walaupun merasakan firasat buruk, tapi dia tetap mengangguk, sambil berkata, Tuan Muda Song, aku melakukannya demi kamu, setelah membalas Qin Lang, kamu jangan meninggalkan aku. Tidak akan, cinta kecilku. Kata Song Yi sambil merangkul Yan Ni ke arah dadanya, kemudian berkata dengan mesra, sudah selesai istirahat belum? Pedang besarku ini sudah tidak bisa menahan diri lagi. Tidak, teriak Yan Ni yang sudah ditimpa oleh Song Yi lagi. Keesokan harinya, Qin Lang bangun. Pagi-pagi, seperti biasa, dia lari pagi, sarapan, dan kemudian berdiri di depan pintu untuk berjaga. Melihat Zhong Yu menemani Xiao Feng dan Xiao Hua ke sekolah. Walaupun berjaga seperti ini sangat membosankan, tapi Qin Lang sama sekali tidak bermalas-malasan. Dia menganggap ini sebagai latihan kesabarannya,
ketika berjaga dia terus menghafalkan teknik langit dan bumi bersatu. Dia terus mendalami dan mencoba mengerti, seperti seorang biksu yang melakukan meditasi setiap hari. Qin Lang selalu mendapatkan banyak hal setiap hari, setiap pendalaman yang dia lakukan, seni bela dirinya tanpa sadar semakin bertumbuh. Di depan adalah kediaman keluarga. Universitas Yanjing, kamu tinggal di kamar nomor 1 kan? Saat ini, dari jauh terdengar suara orang berbicara, seorang pria dan wanita berjalan ke arah sini. Wanita itu adalah Yan Ni. Hari ini dia memakai baju yang lebih anggun, dandanannya tidak sedewasa kemarin, kelihatan seperti seorang mahasiswa. Demi mendekati Qin Lang, Song Yi mengatur Yan Ni masuk ke Universitas Yanjing. Yan Ni membeli banyak kebutuhan sehari-hari, dan menyuruh seorang senior untuk membawakannya ke asrama di kediaman keluarga. Qin Lang melihat ke arah mereka. Wanita ini terlihat begitu familiar, ternyata dia Yan Ni. Qin Lang langsung mengenalinya. Wanita ini adalah Yan Ni, orang yang menyebabkan Zhong Yu terjatuh ke tangan Li Rui. Melihat dia membuat Qin Lang langsung emosi. Di saat yang sama, dia juga sangat penasaran, kenapa dia bisa datang ke Universitas Yanjing. Qin Lang masih ingat, dirinya pernah bermesraan dengannya di sebuah kamar di malam itu, dan hari di mana Zhong Yu menghilang. Yan Ni mengeluarkan sebuah laporan medis dari rumah sakit di Zisuang West House. Laporan tersebut menunjukkan bahwa mukosa tubuh bagian bawahnya robek dan dia sangat mungkin hamil. Apa yang harus dia lakukan jika Zhong Yu melihatnya atau membiarkan Zhong Yu mengetahuinya? Qin Lang mulai merasa panik. Kamu adalah Qin Lang. Qin Lang, akhirnya aku menemukanmu. Saat ini, Yan Ni langsung berlari ke samping Qin Lang dan berkata dengan mesra di sampingnya. Awas kamu, aku tidak mengenalimu. Jangan mengganggu pekerjaanku, kata Qin Lang dengan marah. Aku adalah Yan Ni. Qin Lang, apakah kamu lupa? Ketika berada di Jinling, di rumahku, kita. Yan Ni menarik baju Qin Lang. Dia berusaha mengingatkannya bahwa ketika berada di Jinling, Qin Lang menidurinya di rumahnya. Diam. Mendengar Yan Ni mengungkit hal ini, Qin Lang langsung mendorongnya. Tanpa sadar dia mengeluarkan sedikit tenaga dalam. Ong, Yan Ni terjatuh ke tanah dan terseret hampir 2 meter lebih, bajunya robek semua. Adik kelas, kamu tidak apa-apa. Kakak senior yang datang bersama Yan Ni langsung membantunya berdiri. Melihatnya baju Yan Ni robek, dan tangannya juga tergores dan mengeluarkan darah. Dia langsung memarahi Qin Lang, kamu keterlaluan, bagaimana kamu bisa memperlakukan seorang wanita seperti ini? Orang seperti kamu, tidak layak menjadi satpam di Universitas Yanjing. Sambil berkata, kakak senior itu bersiap untuk menyerang Qin Lang, tapi Yan Ni langsung menariknya dari belakang. Terima kasih kakak senior, kamu jangan menyentuhnya. Aku yang bersalah duluan kepadanya, jadi semua perlakukan dia kepadaku memang layak aku terima. Kamu jangan ikut campur, pergi saja, aku tidak apa-apa. Kata Yan Ni pada akhirnya. Kakak senior itu pergi dengan kesal. Yan Ni menyeret tubuhnya yang terluka dan datang ke depan Qin Lang. Dia berkata, Qin Lang, aku bersalah kepada kamu dan Zhong Yu dulu. Aku minta maaf, belakangan ini aku telah merefleksikan kesalahanku secara mendalam. Aku berharap dengan hubungan di antara kita, kamu dapat memberiku kesempatan untuk memperbaikinya. Qin Lang hanya terdiam. Dia tidak bisa memaafkan semua yang pernah Yan Ni lakukan kepada Zhong Yu. Mulai hari ini, aku akan belajar di Universitas Yanjing. Aku tidak berharap kamu memaafkanku, tapi aku berharap kamu memberikan aku kesempatan untuk berubah. Selesai berkata, Yan Ni lalu mengangkat bawaannya dan berjalan masuk ke dalam. Melihat punggung Yan Ni, Qin Lang tiba-tiba merasa dia sudah berubah setelah beberapa bulan tidak bertemu. Tapi Qin Lang merasa, dirinya tidak akan bisa memaafkan semua perlakuan Yan Ni.